Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1126 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam versi lengkap chapter 1126 ini memperlihatkan banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Di antaranya adalah Kuma yang akan segera diperbaiki oleh Lilith, teknik hebat Yasop yang hakinya mampu menciptakan ledakan, Bartolomeo yang selamat dari ledakan tapi mendapat luka permanen, Moria yang bergabung dengan Cross Guild, dan juga soal Dragon yang menolong Garp di Pulau Hachinosu. Sama seperti saat dulu, Dragon menolong Luffy di Louto. Cerita dimulai dengan menampilkan pesta perayaan di atas kapal bajak laut Giant Warrior. Di sana para raksasa bersama dengan bajak laut api jerami membicarakan tentang berbagai hal. Salah satunya adalah alasan mengapa Dory dan Brogy kembali ke Pulau Elbaf setelah bertarung lama di Little Garden. Itu karena mereka ingin mengambil senjata baru di Pulau Elbaf, berhubung senjata mereka memang sudah hancur akibat menyerang ikan mas raksasa. Itu semua adalah saran dari Kashi dan Oimo agar mereka bisa bertarung habis-habisan lagi. Setelah membicarakan soal itu, Sanji juga berbincang dengan seorang raksasa mengenai minuman yang mereka konsumsi. Menurut raksasa itu, minuman tersebut bernama Green Fairy. Itu adalah minuman keras yang sangat kuat, yang bahkan bisa membuat orang berhalusinasi bila dikonsumsi berlebihan. Terlihat pula ada Bonnie yang sedang duduk di pangkuan Kuma. Kuma terlihat tersenyum sedikit yang menandakan dia tidak sepenuhnya mati. Dengan kemampuan sains milik Lilith, dia pasti bisa memperbaiki Kuma yang sudah rusak itu. Beralih ke tempat lain, Pulau Gartel ditampilkan. Pulau itu merupakan wilayah kekuasaan milik bajak laut Akagami yang sebulan lalu Bartolomeo membakar bendera bajak laut Akagami di tempat itu. Kini diketahui Bartolomeo dan kawan-kawan dalam kelompok bajak laut Bartok Club telah ditemukan dan ditangkap oleh Shanks. Bajak laut Akagami pun menghajar mereka lalu membawa mereka ke Pulau Gartel sehingga bisa disaksikan oleh para warga. Ini menegaskan bahwa seabsolut apapun barrier milik Bartolomeo tetap bisa ditembus oleh haki yang sangat kuat. Kini Bartolomeo hanya bisa menyesal atas apa yang telah terjadi. Kru Shanks yang bernama Hongo pun memberikan sebotol racun kepada Bartolomeo. Menurut Hongo, itu adalah racun yang sangat mematikan dan dia ingin Bartolomeo membuat Luffy meminum racun tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Jika Luffy meminum racun itu, maka bisa dianggap Luffy bertanggung jawab atas perbuatan Bartolomeo, sehingga sang kapten divisi kedua armada besar bajak laut topi jerami itu pun akan diampuni. Namun Bartolomeo adalah bawahan yang setia. Daripada membuat Luffy bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat, lebih baik Bartolomeo saja yang meminum racun itu. Tanpa ragu, dia mengambil racun tersebut dengan mulut, lalu dia pun meminumnya sampai habis. Ketika merasa akan segera mati, Bartolomeo bilang sebenarnya dia ingin melihat Luffy menjadi raja bajak laut, tapi dia sudah tak punya waktu lagi karena akan segera mati. Dia pun mengucapkan salam perpisahan dengan para krunya, tapi ternyata itu adalah racun palsu. Bajak laut Akagami memberikannya hanya untuk menguji kesetiaan Bartolomeo. Shanks pun membiarkan Bartolomeo dan kawan-kawan pergi dari sana. Bartok Club pun sangat senang karena berpikir sudah lolos. Tanpa mereka ketahui, ternyata Yasop sedang membidik mereka dengan senapan. Yasop bilang kepada Shanks bahwa Bartok Club tetap harus diberi pelajaran atas kesalahan mereka. Yasop sepertinya orang yang sangat tegas. Dia tahu membiarkan Bartok Club pergi begitu saja bisa mencemari nama bajak laut Akagami, sehingga dia memutuskan untuk memberi mereka hukuman. Yasop menembak kapal Going Luffy Senpai milik Bartok Club, sehingga kapal tersebut meledak di lautan. Nasib Bartolomeo dan kawan-kawan pun tidak lagi diketahui, namun ada kemungkinan Bartolomeo selamat walau akan memiliki bekas luka permanen. Tujuan Yasop meledakkan kapal Bartok Club agar Bartolomeo mendapat bekas luka yang permanen. Entah itu dia kehilangan anggota tubuh atau ada luka bakar di bagian tubuh tertentu. Niat Yasop memang hanya ingin membuat Bartolomeo mengingat kejadian ini, bukan benar-benar membunuhnya. Jika Yasop berniat membunuh Bartolomeo, dia pasti sudah mengincar kepala atau jantung. Kemampuan Yasop ini juga sangat menarik
menarik untuk dibahas. Sangat luar biasa melihat satu tembakan dari senapan bisa membuat satu kapal hancur. Memang belum diketahui apakah Yasop menembak dengan peluru khusus atau tidak, tapi kemungkinan besar itu adalah peluru biasa yang diperkuat dengan haki. Sampai sejauh ini, semua misteri haki belum terungkap semua. Mungkin memang ada cara tertentu dalam menggunakan Bushoshoku haki untuk membuat peluru memiliki daya hancur besar, sehingga bisa menghasilkan ledakan seperti tembakan Yasop. Kabar tentang kehancuran Bartok Club di tangan Shanks dan kawan-kawan pasti akan tersebar dengan cepat, karena kejadian itu disaksikan oleh banyak orang. Publik pun menafsirkan berita itu sebagai konflik besar antara dua kelompok Yonko, yakni bajak laut Akagami dan bajak laut topi jerami. Karena walau aksi Bartolomeo di luar pengetahuan Luffy, tapi tetap saja secara status dia adalah bawahan Luffy. Publik tidak tahu soal kedekatan Luffy dan Shanks, sehingga mereka berasumsi bahwa sebentar lagi pertarungan antara kelompok Yonko Luffy melawan kelompok Yonko Shanks akan segera terjadi, terlebih khusus Morgans yang akan melebih-lebihkan berita ini. Berpindah ke Pulau Hachinosu, Kurohige sudah pulang dan langsung marah-marah kepada Avalo Pizarro. Dia menyalahkan Komandan Titan yang satu itu atas lolosnya Koby dan Gekko Moria. Berhubung Moria sudah lolos, maka tak lama lagi Gekko Moria akan bergabung dengan organisasi Cross Guild. Karena Perona menyarankan hal itu saat dia tahu bahwa Mihawk juga berada di sana. Setelah itu, Kurohige pun mengadakan rapat dengan para komandan Titan yang ada di markas. Dia memuji Kuzan atas keberhasilan menangkap Garp. Kemudian diperlihatkan keadaan Garp saat ini. Sang pahlawan angkatan laut itu masih hidup, tapi dikurung dan dirantai dengan sangat ketat di dalam suatu sel yang sangat gelap. Dalam rapat tersebut, Kurohige juga memangku puding secara paksa. Dia tertawa karena senang telah mendapatkan gadis bermata tiga yang bisa membaca poneglyph ketika mata ketiganya sudah bangki. Melihat pudingnya sudah dibawa ke markas bajak laut Kurohige tentu membuat kita bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh kakak beradik puding di Whole Cake Island. Sejauh ini memang belum ada tanda-tanda sisa bajak laut Big Mom akan bergerak ke sana, namun tentu Katakuri tidak akan diam saja. Dia sedang memikirkan cara yang efektif karena percuma jika menyerang secara gegabah, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang untuk menolong puding di Pulau Hachinosu. Kembali ke rapat di Pulau Hachinosu, Kurohige menghubungi Laffite karena sang ahli hipnotis itu sedang tidak berada di markas. Laffite kini berada di markas Navy Umid Shipping. Itu adalah perusahaan pelayaran milik salah seorang kaisar dunia bawah bernama Umi. Dari sana, Laffite mengawasi pergerakan pasukan revolusi dalam menghancurkan kapal-kapal suplai pemerintah dunia. Menurut Laffite, strategi pasukan revolusi berjalan dengan baik. Bahkan bajak laut Kurohige pun mengakui bahwa strategi Dragon sangat cerdas. Bondola untuk mengangkat orang atau benda ke atas red line juga berhasil disabotase, sehingga setiap kali ada bahan makanan yang diangkut ke sana, maka akan langsung dihancurkan. Lalu, pengiriman suplai di berbagai tempat pun sudah terhenti, sehingga Laffite menduga para Tenryubito sedang sangat kelaparan. Untuk pertama kalinya, para Tenryubito yang biasanya bisa mendapatkan apapun yang mereka mau, kini merasakan kelaparan massal. Kurohige pun meminta Laffite untuk terus fokus dan bersiap-siap, karena mereka punya rencana besar. Rencana Kurohige akan seperti ini. Mereka akan menawarkan bantuan kepada pemerintah dunia untuk mengatasi masalah suplai makanan. Mereka akan berbisnis dengan Umid untuk membawakan bahan-bahan makanan bagi pemerintah dunia. Lalu mereka pun akan menangani para anggota pasukan revolusi yang menghancurkan kapal suplai. Sebagai imbalan, Kurohige ingin menjadikan Pulau Hachinosu sebagai negara resmi dan dia akan menjabat sebagai raja. Tak hanya menawarkan bantuan untuk masalah suplai, tapi Kurohige juga bisa bernegosiasi untuk mengembalikan Garp. Jadi ada dua penawaran yang dapat dia ajukan. Namun, pemerintah dunia tentu akan menolak, sebab Garling Vigarland sebagai Gorosei baru akan segera mengutus kesatria suci untuk menangani masalah suplai, dan mereka pun tidak tertarik mengambil Garp kembali, karena dia adalah seorang penyandang di yang merupakan musuh alami para Tenryubito. Garling sepertinya memiliki masalah pribadi dengan Garp, sehingga dia membenci Garp sampai saat ini. Penawaran Kurohige kepada pemerintah dunia ini pun akan diketahui oleh Dragon, karena pasukan revolusi menyadap Dendenmushi di area Red Line. Dragon juga menjadi tahu bahwa bajak laut Kurohige sedang memata-matai pergerakan mereka dan juga menahan Garp di Pulau Hachinosu. Jadi langkah Dragon sebelum menghadapi pemerintah dunia adalah dia akan memberi pelajaran dulu kepada bajak laut Kurohige karena telah mengganggu strateginya dan juga menahan Garp. Dragon pun akan segera beraksi ke Pulau Hachinosu. Di sisi lain, Kurohige pun terkejut karena penawaran soal mengembalikan Garp ditolak oleh pemerintah dunia, sehingga Kurohige pun kesal dan ingin segera mengeksekusi Garp di depan publik sebagai bentuk kekesalan
kesalahan Kurohige kepada pemerintah dunia. Nah, di momen inilah Dragon akan datang. Dia akan menggagalkan eksekusi Kurohige terhadap Garp. Seperti dulu dia juga menggagalkan eksekusi Buggy terhadap Luffy saat di Logto. Kembali ke dalam cerita, di Pulau Hachinosu, Van Augur dan Katarina Devon sudah pulang sambil membawa Karibo. Avalo Pizarro pun mengangkat kapal mereka memakai lengan besar pulau miliknya agar mereka bisa langsung bergabung ke tempat rapat. Kembali beralih ke kapal bajak laut Giant Warrior, sudah 2 hari mereka meninggalkan Pulau Egghead. Tapi mereka belum bisa ke Elbaf karena ada suatu insiden yang misterius. Ketika semuanya sedang tidur, kapal Tosan Sunny menghilang. Bahkan Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper pun ikut menghilang dengan kapal itu. Para kru lain bersama Lilith, Bonnie, dan para raksasa masih di kapal bajak laut Giant Warrior. Setelah mereka bangun, mereka bingung kemana perginya Luffy dan 5 kru lainnya. Pada bagian akhir chapter, Nami diperlihatkan terbangun karena ada suara yang misterius. Dia berada di suatu ruangan yang asing. Nami sekarang memakai baju ala Viking, lengkap dengan pedang yang ada di punggungnya, seperti ciri khas pakaian para raksasa Elba. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1126. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.